Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah Ustadz atas pemaparan surat Maryam pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand-nya atau bertanya melalui chat yang akan kita bacakan dan kita akan sampaikan pada Ustadz. Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Yanita Safitri. Izin bertanya Ustadz, ini kasus nyata, ada seorang ayah yang profesinya sebagai seorang dukun, tapi tetap menjalankan rukun Islamnya, kemudian wafat. Apakah anaknya masih boleh mendoakan untuk meminta ampunan untuk ayahnya tersebut, Ustadz? Ya, sebelum meninggal maka boleh didoakan. Ya. Tentu untuk syariat sekarang memang doanya bukan diampuni ya. Di syariat sekarang doanya agar mendapat hidayah, agar dibukakan hatinya dan seterusnya. Tapi setelah meninggal ya, kalau ya nggak tahu nih, kalau dukunnya jelas-jelas terbukti ada unsur syirik yang nyata ya, berarti nggak bisa ya. Tapi kalau masih samar-samar lah misalnya ya, masih samar-samar ya, maka kita tidak bisa menyebutnya ahlus syirik ya. Jadi salah satu samar-samarnya misalnya ya, dia belum pernah menyatakan ya, saya ini penyembah setan misalnya, itu berarti masih samar. Karena ketika diungkapkan ya, itu menjadi satu ikrar ya, menjadi satu yang harus dipegang statusnya. Tapi kalau belum diungkapkan ya, maka insya Allah alam saya berpikir masih tidak bisa dihukumi secara pasti ya. Hal ini saya mengkiaskan dengan ya, dalam fikih orang yang tidak sholat nggak boleh disolati kalau sudah meninggal. Orang meninggalkan sholat, tarikus sholat, orang meninggalkan sholat. Ya. Tapi dalam kenyataannya orang tetap dulu nggak sholat, tetap aja disolati. Kenapa? Karena pemahamannya siapa tahu dulu ketika dia nggak sholat itu hanya karena kemalasan, bukan karena istihlal istilahnya. Istihlal itu dia berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Jadi kalau dukunnya pertama tidak aktivis misalnya, tidak dukun aktivis ya. Dukun aktivis itu dukun yang ingin mengajak orang lain juga supaya jadi dukun, itu dukun aktivis ya, merekrut orang ya. Kemudian tidak menunjukkan ungkapan-ungkapan kebencian terhadap nilai-nilai tauhid ya, tidak menunjukkan kebencian kepada Al-Qur'an ya. Maka ya insya Allah belum bisa dipastikan dia ahlus syirik. Dari seorang ustadz yang cerita kepada saya, memang ada seorang anak yang memang tidak mengucapkan, tidak mengajak orang, tapi anak itu melihat langsung ya, orang tuanya itu kalau ke toilet selalu bawa Quran. Dan anaknya kemudian membuktikan ya, biasanya kalau ke toilet ke toilet khususnya untuk BAB itu selalu bawa Quran mushaf 2 ya. Anaknya curiga apa ini. Nah, ternyata ya,
dua mushaf itu digunakan sebagai pijakannya. Ya. Nah, kalau sudah melihat seperti itu ya udah jelas. Walaupun nggak ngomong saya, karena ternyata dalam dunia perdukunan semakin orang itu mengungkapkan bentuk kesyirikan yang semakin dalam, ya, itu akan membuat ilmu sihirnya ataupun ilmu persyirikannya itu akan lebih manjur gitu ya, akan lebih mendalam, lebih nendang gitu ya. Ya, kalau orang Jawa bilang lebih mandi ya. Ya begitulah insyaallah, wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Ini kita ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waj'alna lisana sidikin fil akhirin Ustaz. Apakah boleh kita berniat untuk lisana sidikin fil akhirin? Khawatir ya Ustaz karena ingin dikenang atau disebut baik. Iya. Ya tentu boleh karena itu doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah. Ya, pengertiannya bukan masalah bukan masalah kenang kemudian dipuji-puji ya. Kenang kemudian dibuatin patungnya ya, monumen gitu ya. Bukan itu pengertiannya lisana sidqin ya. Tapi memiliki jejak yang positif ya. Menjadi orang yang kira-kira kalau disebut nama Syekh Qutb rahimahullah misalnya ya, maka membuat kita merasa ya Allah, belum ada apa-apanya ya pengorbanan kita terhadap Islam ini ya. Mengenang Utsman bin Affan, kita merasa ya Allah, kita ini ya sangat kecil amal ibadahnya dalam urusan infak misalnya. Jadi lisana sidqin itu maksudnya kenangan yang bernuansa da'awi ya. Bukan nuansa untuk supaya dipuji ya. Adapun ada orang memuji itu bukan target kita ya. Bahkan mungkin ada yang mencela, itu juga bukan target kita. Jadi lisana sidqin itu kenangan agar orang agar diri kita itu betapapun sudah berkalang tanah, tapi prestasi kita itu tetap bernuansa dakwah, mengajak, memotivasi, menggugah. Nah itu yang disebut dengan waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Sehingga otomatis siapa yang berdoa seperti ini sekaligus bermaksud ya Allah, jadikan diriku ini punya kemampuan, punya satu mujahadah dalam hidup ini, mujahadah yang luar biasa untuk menciptakan lisana sidqin fil akhirin. Maka siapapun yang saat ini berusaha berbuat baik kepada umat, berkhidmah yang baik kepada umat, sungguhnya dia sedang merintis sebuah lisana sidqin fil akhirin. Kemudian target pengertian yang lain di balik lisana sidqin fil akhirin itu adalah pahala yang enggak terputus. Istilah ayatnya lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, setiap orang mendapat hidayah karena karya-karyanya zaman dahulu, maka itu disebut lisana sidqin fil akhirin. Dalam banyak hadis Rasulullah memang mengingatkan agar kita sebagai manusia jangan sampai hidup tanpa meninggalkan lisana sidqin fil akhirin. Apakah Rasulullah mengingatkan istilahnya target-target yang sangat terjangkau. Misalnya Rasulullah mengatakan, jika kamu
istilah secara ilmu nggak bisa, secara ini nggak bisa, kata Rasulullah. Andaikan kamu menggali sumur, kemudian sumur itu dinikmati oleh manusia berpuluh-puluh tahun, maka dari sumur itu kamu akan mendapatkan pahala. Ya, mungkin ibu-ibu kenal MKSA ya. Di markas ini ada ya, gerakan cinta Filistin. Salah satunya ada program wakaf sumur ya. Kalau seutuhnya itu satu sumur 90 juta ya. Saya cuma mau seperempatnya misalnya, maka insya Allah sumur pun bisa menjadi lisan sidqin fil akhirin. Ya. Wakaf sebidang tanah, wakaf mushaf dan lain sebagainya. Apa saja yang bisa dinikmati oleh orang lain dalam waktu yang panjang, ya, maka itu insya Allah juga bersifat lisan sidqin aliyya ataupun lisan sidqin fil akhirin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Baik, untuk peserta apakah yang mau bertanya langsung kepada Ustaz? Kalau ada bisa langsung unmute aja mic-nya. Atau saya akan silakan. Apa ada? Oke. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan dari chat. Langsung saja dari Ibu Nur Hayani. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, dari kisah Nabi Ibrahim berarti memang benar ya dakwah kepada keluarga itu lebih susah daripada kepada orang lain. Lalu bagaimana mensiasati agar keluarga juga bisa ikut tersentuh untuk berdakwah, Ustaz? Ya memang kita juga tidak boleh terlalu mendominankan sisi susahnya. Ya, kita tetap menempatkannya dengan pemahaman seimbang. Ya. Ada kalanya susah, ada kalanya gampang. Ya. Dakwah di mana kepada siapapun sebenarnya antara dua itu, ada yang susah, ada yang gampang. Ya, kalau melihat dakwahnya Nabi Ibrahim kepada dua istrinya, Sarah dan Hajar, wah itu luar biasa ya. Ada ya seorang ibu ditinggal di sebuah lembah sendirian bersama bayi, siap ya. Ini kalau bukan dakwahnya Nabi Ibrahim dari mana ya. Belum dengan Nabi Ismailnya dan seterusnya. Ya memang dakwah ya selalu memiliki dua potensi itu, dua tantangan itu. Ya, kalau nggak diterima ya ditolak. Ya, begitulah juga Rasulullah SAW. Ya. Tidak semua keluarga Rasulullah SAW itu baik ya, tapi ya biasanya selalu berlaku ini ya. Selalu nggak berhasil di sini, Allah hasilkan di sana. Ahli Makkah nggak berhasil didakwahi, ya, maka Allah menggerakkan Ahlu Madinah. Ya. Padahal pertemuannya dengan Ahlu Madinah baru sekali ya, di Baitul Aqabah. Ya. Kemudian ditambah yang kedua kali, tapi bisa sekampung beriman semua. Di Makkah ditongkrongin, ditemuin tiap hari, hasilnya seperti Abu Lahab pamannya yang gagal. Tapi di balik kegagalan Abu Lahab, ya, Allah kasih keberhasilan di putrinya Abu Lahab namanya Durrah. Durrah sahabiah yang sangat terkemuka, istri dari sahabi Dihyatul Kalbi. Ya. Begitu juga Abu Thalib pamannya dakwah, ya, gagal. Tapi anaknya semua wah luar biasa ya, papan atas ya, sahabat papan atas. Ada
utamanya ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Aqil bin Abi Thalib, ya. Semua anaknya Abi Thalib menjadi papan atas. Ya, artinya kita harus tetap seimbang begitu, jangan juga yang terkesan pokoknya dakwah keluarga itu sulit, ya. Pokoknya keluarga itu pasti gagal, enggak, ya. Pasti ada seimbang lah, insya Allah, ya. Ada saat-saat Allah kasih kemudahan, ya mungkin dari cucunya, dari keponakannya, dari siapa aja, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan bisa dari semua-muanya, ya pokoknya semua dakwahin berhasil semua, ya itu sangat mungkin juga terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz. Ya, untuk peserta apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri acara hari ini, atau mau bertanya langsung dengan Ustadznya? Silakan. Atau melalui chat nanti bisa kami bacakan dan disampaikan kepada Ustadznya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz. Baik. Ya, sebelum mengakhiri kajian kita pada hari ini, Ustadz, jazakumullah Ustadz atas ilmunya. Insya Allah dapat menambah pemahaman lagi yang baik buat kita peserta pada saat ini. Sebelum mengakhiri acara hari ini, Ustadz, bisa minta doanya untuk doa penutupnya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.